وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله الذي arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, biidnillah wa qadarullah. Dengan izin Allah sampai detik malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Jami' Al-Kamil, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, lebih kurang setahun awak anda bersebut. Ibu ya, 2021, kini lah 2000, kayak setahun tu. Walaupun bulan kepetang baru kan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kekuatan, masih diberikan keistiqomahan hati. Yang kadang lain sehat tapi masih goyah, kurang istiqomah. Mudah-mudahan kita berharap untuk masa-masa yang akan datangnya, selagi Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita, semoga kehidupan kita ini kita jalankan dengan penuh ketaatan dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena juga gunanya untuk kita sendiri. Jadi kita berharap istiqomahlah Bapak Ibu hadirin umat Islam di atas ketaatan, karena keistiqomahan itulah yang akan memberikan yang terbaik. Istiqomah salat, istiqomah datang ke masjid, ke majelis ilmu, dengah wirid pengajian, istiqomah berbuat kebaikan. Karena kalau istiqomah, Allah memberikan yang terbaik. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, teguh pendirian, tidak goyah. Itu yang istiqomah itu. Tarui manarui. Kalau kecil orang ini rutin tarui, gitu. Hujan nari opayuang awak, kalam hari basenter awak. Kalau kini kan PLN lah doh gitu. Lacan ya lacan, licin jalan batungke awak kan gitu. Kalau di Minang tuh. Dan pokok awak istiqomah dari. Kalau istiqomah maka tatanazzalu alaihimul malaikah.
Nanti malaikat bisikan-bisikan akan datang kepada hamba itu, orang itu, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan takut, jangan cameh lolei. Jangan ragu. Istiqomah terus. Wa basyiru bil jannah. Itu tu. Jadi orang istiqomah balasannya adalah surga. Terang Bu? Lai. Dian yang sibuk. Alhamdulillah. Sekarang kita udah berada di awal lah 3 hari ya. 3 hari baru 2022. Mari kita isi hari-hari yang akan datang ini dengan yang lebih baik. Mulai kalau awak lah bau mua kah? Anak muda-muda tu masih panjang lah tu. Tapi kalau kematian kan tak tahu awak dah. Mumbang jatuh, kalau po jatuhnya malaikat maut ko santung habis sedalahnya. Gitu. Ndak pandang muda ketek gadang tua muda sama. Yang jelas kita persiapkan. Makanya Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu yang perlu tu. Jadi kajian kita sekarang adalah bagaimana menata merencanakan kehidupan terutama di dalam ibadah buat masa yang akan datang. Jawa dari mic lain nampak lain terang Bu. Berarti suara nang kareh ya. Mic rencak suara kareh lo. Kan gitu. Jadi yang pertama sekali adalah yang kita matangkan, yang kita mantapkan, yang kita selalu istiqomah, iman. Jangan goyah. Mudia saja gadangnya gelombang. Yang iman tetap, jangan berubah. Kalau iman yang yahlah goyah, itu alamai ndak kasalamai dong. Maka iman itu penting. Tasdiqu bil qalbi, dibanan jo hati. Wa iqrarun bil lisan, diikrarkan jo lidah. Wa amalu bil harkan, dikarajuan jo anggota tubuh. Ndak cukup hanya sekedar dikatakan, oh kami lebih iman, ambo lebih iman, lai percaya lai ada Allah tu lai. Salat ndak cukup itu. Selesai. Itu salah satu perusak syahadat dalam kajian ilmu tauhid yang merusak syahadat seseorang hamba. Oleh sebab itu iman dimantapkan. Karena iman adalah sangat menentukan seseorang hamba itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gara-gara kehidupan kita sesaat, duit sabantah di dunia ko paling kancang, ndak ada manusia ko yang duit sampai 200 tahun kini ko do. Nah jadi awak di Sumbar ko saja ko. Di luar entahlah. Di Siko ada Bu? Ada ya. 150 itulah lah goyang kasado Allah itu mah. Payah jalan tu. Oleh sebab itu manfaatkan waktu yang sesaat itu. Kita mesti berangkat. Mau ndak mau harus baik tinggalkan dunia ini. Maka meninggal dunia atau meninggalkan dunia? Ya terserahlah pokok itu. Pokok dunia ditinggal atau awak meninggalkan dunia itu. Yang jelas kita berangkat. Mau ndak mau, siap ndak siap. Nampak lu siapkan dia awak. Orang yang beriman itu imannya harus istiqomah. Sangat perlu benar. Makanya Allah menjanjikan walau anna ahlal qura amanu, jikalau penduduk negeri itu beriman seluruhnya, bertakwa semuanya, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah akan turunkan barakah dari langit,
akan keluarkan dari bumi. Masya Allah. Kalau beriman dan bertakwa, hidup awak tu barakai. Barakai, berkah itu bahasa itu. Barakai itu bahasa kampung itu. Ada orang kata tanya, bu, boleh? Lain tak mengantuk ke? Lah munju-unju. Tak ada bu, yang munju taruh isah. Kami nak muda lah munju juga. Enam pokok awak tetap istiqomah. Datang ke rumah saji, dengan kajian ilmu, majlis ilmu, hadiri, terus karena hadir di majlis ilmu bagaikan kita berjalan menuju surganya Allah. Marangka awak bayi juh. Lai mau anggu-anggu awak tiba di surau datang juh awak. Ndak ada. Dan itu semua akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Nampakku awak istiqomah tarui. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang berjalan menempuh suatu jalan mencari ilmu pengetahuan, datang ke Masjid Jami Al-Kamil atau ke majlis-majlis ilmu yang lainnya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah bentangkan jalan menuju surga. Masya Allah. Itu yang sesuai dengan doa kita, hasanah fil akhirah itu. Bila hasanah akhirat tu di dunia kau dicari. Tak bisa langsung sedapik nanti dah. Bin salah bin ada kobraha. Dapik sudah. Ya tak main sulap dah. Jadi akhirat tu harus dicari. Harus dicari. Sedang di dunia kau boleh mencari juga. Pagi-pagi pulang malam, kadang-kadang belum pulang sampai gini dah. Dia mencari dunia. Begitu mencari dunia, apalagi akhirat. Wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Itu dalilnya itu. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah, kehidupan kebahagiaan akhirat. Jadi akhirat itu dulu. Baru wala tansa nasibaka minad dunya. Baru balik ke belakang. Jangan lupa bahagian hidupmu di dunia. Jadi sebenarnya kalau dikaji ilmu hakikat, dunia tu nomor 2. Utamanya akhirat. Mencari akhirat tu di dunia. Ndak bisa akhirat dapat kalau ndak di dunia kau. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu iman. Mantapkan keimanan awak. Jangan sampai goyah. Mudah saja tantangannya, hambatannya, ujian, mudah saja susah payahnya hidup. Itulah bahasa kampung lah itu. Sakit hidup, segala macamnya. Yang iman jangan sampai tergadaikan. Apalagi kalau iman dijual. Gara-gara sabungkui supermi, iman tak gadai. Mungkin pakaian satu setel, atau demi pangkat dan jabatan, mungkin demi dunia, dijual lah iman tu. Tuh sansaro nanti itu. Kalau tidak percaya coba salah, jual lah. Itu gitu. Tapi yang jelas tugasnya agama kita itu mengingatkan awak. Jadi ulama itu tugasnya mengingatkan umat. Agama itu menyelamatkan umat. Bahas supaya umat itu selamat dunia akhirat, ya agama. Tidak ada lain daripada itu tuh. Makanya salah besar kalau ada yang punya prinsip, ide dan gagasan, agama itu tidak perlu. Itu salah tuh. Jangan dipotong pula nanti video saya ya. Bukan hanya pakai tidak perlu saja. Jadi agama jangan sampai diabaikan. Kita kan sering itu. Kita kan di YouTube. Jadi Masjid Jami Al-Kamil itu boleh dilihat di YouTube kajian kita. Khususnya dengan Herman Tanjung. Makanya dalam solat kita selalu membaca inna solati, ya bu ya, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku,
wa mamati, matiku, li, ada li di sana. Li itu untuknya, ndak terbagi itu dah. Lillahi rabbil alamin, untuk Allah, bagi Allah. Itu agama tuh. Jangan coba-coba pula dirusak-rusak agama Islam itu. Kadang kan orang Islam juga yang merusak agama Islam tuh. Jadi perlu kita hati-hati dan waspada. Iman awak jangan sampai tajua, tagadai demi kepentingan sesaat. Karena itu adalah semu. Hidup di dunia ini tidak ada yang bako. Itu kajian tauhid. Kekal, tidak ada yang kekal. Tapi fana. Fana itu lenyap, habis. Ya sebentar. Innama hadhil hayatad dunya mata'un ghurur. Innama hadhil hayatad dunya mata'. Kehidupan dunia itu kesenangan iyo, kesenangan bahasa banta, samantaro, sesaat. Nah, jadi jangan sampai tagaduah, tagoyah pulo, rusak pulo iman yang kita miliki. Mantapkan iman kita. Bagaikan karang di langit. Karang di langit. Karang di lawi. Di langit mana karang awan yang ada. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama iman. Bagaimana keimanan kita, keyakinan kita menghadapi kehidupan seluk-beluk tantangan di dunia ini beraneka ragam, modelnya memang banyak dan itu adalah ujian bagi kita. Karena kita pasti diuji, dan hendaknya. Nah, kalau ada ujian, jangan khawatir pula, jangan takut pula, jangan cemas pula. Tandanya kita hebat. Syukran. Tandanya kita hebat. Kenapa? Allah yang menyatakan iman itu pasti diuji. Pasti diuji. Mohon izin ya Bapak Ibu ya, saya tidurkan ini. Karena kita di YouTube nanti tidak enak dilihat oleh yang lain. Karena saya pernah di komen dulu, komentar. Kami tidak nyaman melihat yang di atas meja Buya gitu. Ini maksudnya. Ya, jadi kita diuji. Ahasiban nas ayutsraku ayyaqulu amanna. Manusia itu tidak akan dibiar mengatakan amanah, kami sudah beriman, kami sudah yakin, kami sudah percaya kepada Allah. Allah tidak biarkan itu. Tidak biarkan itu. Wahum la yuftanun, sebelum diuji. Gitu. Ternyata ujian itu pertanda kita naik tingkat. Kalau di kantor naik pangkai, di sekolah naik kelas, kan khawatir pula. Tandanya iman kita meningkat di hadapan Allah. Ujian datang. Ujian itu bisa khairi, bisa syarri. Jadi kadang-kadang awak ujian itu menganggap kan tidak ketuju di awak saja. Meninggal, sakit, kurang buah-buahan, kurang jiwa, kurang ini segala macamnya, jatuh, ini lah macam itu ujian, musibah, tsunami, segala macamnya. Sebenarnya ujian itu khairi juga ada, yang baik-baik. Menurut awak yang baik-baik itu ujian. Contohnya, biasanya kita masih bujangan atau masih gadis, berkeluarga. Suami ujian bagi kita, istri ujian bagi kita. Biasanya awak hidup berdua saja, kini lah dua anak. Anak tuh ujian bagi kita. Kan baik tuh menurut awak tuh, tapi ujian. Sabar enggak kita mendidiknya, membinahnya, mengarahkan kepada yang lebih baik. Dulu ndak ada anak mati-matian kanian baru mencari segala macamnya minta anak gitu. Ya Allah lagi anak segala macamnya lah 10 tahun ndak ada anak doa. Dikasih anak dari Allah dititipkan. Itu ujian. Selama enggak anak itu mampu enggak mendidiknya dengan cara yang baik. Makanya hati-hati. Karena itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Ada anak ampe dititipkan di Allah. Asajo pendidikannya, asajo agamanya.
Awak rajin ke rumah saji, rajin datang ke surau. Anak ba, cucu ba, ujian. Sabar kita. Nah, sabar itu dalam kajian ilmu tauhid mampu mengendalikan diri. Ah, gitu. Kalau anak ko elok parangainya, orang tua ba, Bu? Sanang, sayang kan? Orang tuanya redo, maka Allah redo. Kalau anakku nakal, bahasa awaknya nakal gitu ya, atau cingkah orang parangaya, orang kayaknya ba, seso, berang, murka, marah. Allah marah. Itu hadisnya ridallah fi ridal walidain. Keredoan Allah terletak redonya orang tua. Tapi yang kedua, kemurkaan Allah terletak kepada murkanya orang tua. Jadi kalau anak awak elok, itulah biasa tuh. Pasti awak sayang gitu kan, Allah sayang. Ah, kini yang kedua gua, rantai yang kedua gua diputui. Baca rumutunya, kalau anak nakal, anak awak mungkin dah elok parangainya kecil awak doh, jangan marah, jangan dikutuknya. Apalagi kalau keluar lo bilo berang tu isi kebun binatang tu melompe ke sedolah ya. Contoh kayak gitulah. Di sini ndak ada. Dek saking berangnya basumpai anak tu bagi. Nan kamati lah ndak no. Iya matinya kau nangis lah tu mah. Ingat perkataan orang tua, ibu itu pintu langit terbuka tuh. Hati-hati. Jangan sembarangan. Dulu ada kejadian nan kamati di empok dindiang lah ndak kau. 25 tahun yang datang hari gampo anak pas mati di empok dindiang. Itu barakai doa orang gaiknya 25 tahun yang silam. Makanya hati-hati. Kan ada nyanyi ibu-ibu ya. Doanya terkabulkan, karomah di dunia, kutuknya kenyataan, jangan coba duraka. Iya kan? Tidak terkenal dulu. Nyanyi ibu-ibu dulu mah. Ibu kaulah wanita yang mulia. Ambulan tuh. Jadi oleh sebab itu, jangan sampai kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Kalian nak minggu apa? Aku pengen. Atau dek karya suruh ustaz kau. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi bagaimana kita merancang untuk masa depan kita dengan yang lebih baik? Kalau tidak, maka kerugianlah bagi kita, baik rugi di dunia, apalagi rugi di kehidupan akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama adalah iman. Ada yang bertanya, Bu? Boleh. Mic ya? Ya. Oh iya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah ketakwaan. Jadi di samping iman dimantapkan, ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah juga kita mantapkan, juga kita tingkatkan. Bagaimana agar kita mendapat yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling baik, orang yang paling mulia di antara kamu
kata Allah, adalah orang yang paling tinggi ketaatan dan ketakwaannya. Jadi yang pertama tadi adalah iman, mantap kan? Menghadapi kondisi dan situasi kehidupan dunia sekarang ini, dan menuju nanti kampung kita yang abadi di akhirat. Karena di akhirat itu adalah yang abadi. Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Mereka kekal selama-lamanya. Jadi itu tidak perlu ditanya lagi itu. Sampai bilo. Tidak sampai bilo do. Salamu-lamu Karena sudah ada kata-kata abada di sana. Nah, dengan apa ingin kita kekal dan abadi? Dengan kebaikan dalam pandangan Allah, yaitunya ketaatan dan ketakwaan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya Allah menyampaikan, memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, kuatkan, mantapkan keyakinan iman kita, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, jangan kita mati dulu sebelum kamu itu beriman. Khatib sering membacanya itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu itu mati dulu, kata Allah, sebelum benar-benar muslim di dalam Islam. Kok kau mati? Matilah di dalam Islam. Ahmad itu sayang ya Allah ke awak tu ah. Kalau ndak jangan mati dulu. Pi kok tak aja ajo, matilah. Iya bahaya lah, ndak bisa melarang nama. Nah, tapi di dalam Islam lah, kata Allah. Deh, masya Allah, luar biasa. Jadi begitulah Allah memberikan yang terbaik bagi hambanya, agar hambanya tersebut tetap istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ndak benih dah nak. Lain terang apa? Ibu lah tak kalok dah. Tak kalok dah. Hadirin kaum muslimin, ada yang bertanya bu, boleh? Lah setahun awak nak sebut masalahnya kah? Jadi satu adalah iman, mantapkan, kuatkan, jangan goyah, tetap istiqomah, jalankan ibadah. Saja kejadian, situasi, kondisi yang iman jangan sampai tergoyahkan. Yang kedua, ketakwaan, tingkatkan. Sontal lewatkan puasa. Maqamat takwa itu nanti akan ada. Orang beriman nanti naik maqamat ketiga. Islam, iman, ihsan. Nanti dia takwa nantinya. Orang yang berpuasa itu nanti dapat ketakwaan. Karena nilainya maqamat takwa. Meningkat dia. Dengan apa? Termasuk dengan ibadah puasa di sana. Jadi jangan sampai ragu pula kita nantinya. Entar lagi Ramadan, insyaallah 4 bulan lagi. Berapa bang? 4 bulan lah ya? Ya, 4 bulan lagi. Jadi kita berharap jangan sampai kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita dengan iman, tanpa kita dengan ilmu. Ilmu dengan iman tuh sejalan itu. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'. Makanya ilmu itu perlu. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Ilmu perlu tuh. Nanti ada bab khususnya pembahasan tentang ilmu itu. Keutamaan ilmu. Duduk di majelis ilmu. Oh, lain tak sio-sio wirid kok. Ndak ada yang sio-sio doh. Duduk awak kini gua mau unju-unju tu tu menjadi saksi nanti di hadapan Allah tu.
talakuang jilbab kain nanawak pakai gini gua menjadi saksi di hadapan Allah nanti itu. Langkah kaki awak tu nanti itu menjadi saksi di hadapan Allah tu. Di dalam kitab Tarhib wa Targhib dijelaskan. Man hina, satu langkah dia melangkah datang ke masjid, ke majelis ilmu, itu satu langkah. Kalau nyo melangkah nyo pakai kaki kanan, satu langkah itu diimbali, dibalasi dengan kebaikan oleh Allah. Biasanya melangkah dua kaki itu. Jarang yang cik kaki orang melangkahnya. Kecuali kalau kaki sebelah. Satu langkahnya lagi dihapus kesalahan dan dosanya. Masya Allah. Luar biasa tu. Ya tidak ada yang membazir orang yang di majelis ilmu tu. Duduk saja di majelis ilmu tu, itu sayap-sayapnya malaikat itu dia menaungi itu. Orang yang berilmu itu dia mendapat ampunan dari seluruh makhluk. Penduduk langit jo bumi. Penduduk langit siapa kira-kira tu? Malaikat. Penduduk bumi banyak. Bahkan hatta sampai-sampai ikan di dalam air. Masya Allah, luar biasa. Itu pembahasannya tentang bab ilmu. Dalam kajian ilmu tasawuf, ilmu tauhid itu dibahas itu. Kan ya alim, Allah itu memiliki sifat, salah satunya sifat wajib bagi Allah, yaitunya ilmu, mengetahui. Ternyata ilmu Allah tidak sama dengan ilmu kita, jauh. Walaupun guru besar. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang ketiga yaitunya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa, setiap orang memperhatikan apa yang telah dipersiapkan, diperbuatnya untuk hari esok. Allah yang nyuruh. Perhatianlah anak laba gue untuk hari esok. Masing-masing awak. Itu sebenarnya di awal tahun kau awak muhasabah diri itu. Lah 60 tahun awak idui, lah 50 tahun awak dia gia umuh di Allah. Lah barah banyak kebaikan, barah lo banyaknya kemubaziran yang awak lakukan. Kalau satu menyambut jam 00 ke petang, tu siap isa sampai jam 00 tu anak awak karajuan. Tu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Lain tak taniai oleh salat subuh. Contoh kayak gitulah gitu kan. Lain dah hilanglah salat subuh. Juga kadang-kadang kan awak dek latih lah sampai jam 00, pariklah kanyang makan-makan sakalohnya. Sampai jam 1, jam 2, akhirnya takalap. Takalok. Kalau di Minang itulah. Takalok, kira subuh lah kesiangan. Lah selesai sih orang azan dia. Lah sudah sih orang subuh. Wadah ke sudah lah. Makanya hati-hati. Makanya Allah tegur kita wal aus. Apa artinya itu, Bu? Demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu selalu dalam kerugian. Supaya awak tidak merugi, jangan buik yang mubazir tu. Duduk awak, kalbu kita kontak kepada Allah. Tu zikir khafi namanya tu. Sedang mendengar pengajian awak, dengan ceramah awak, mata awak mungkin langkah muka, telinga awak yang terkalbu kontak kepada Allah. Agar apa? Agar kita tetap dalam kawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya zikir khafi itu. Dalam kajian ilmu tauhid. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi hendaklah masing-masing jiwa, masing-masing diri, setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esoknya. Hari esok itu ada dua. Satu, jangka panjang masih hidup di dunia. Para lu awak pikiran besok
kapai kama, nangka di karajuan. Kalau orang-orang sekolah namanya planning, apa namanya tuh? Tuh anak sekolah yang tahu tuh, mahasiswa tuh. Perencanaan, rencana bisua. Boleh, boleh. Kalau sakit awak bah. Kalau punya anak bah nawa nantinya. Sekolahnya, masa depannya. Karena tantangan itu lebih baik. Masih hidup awak kini kan seperti ini tantangannya. Apalagi kalau 5, 10, 20, 50 tahun yang akan datang. Itu jauh lebih berat tantangannya. Nah, siapkan anak. Siapkan generasi awak. Dikader anak-anak awak tuh. Menghadapi tantangan. Kalau biasa manjo anak awak kini, jangan dibiasakan manja lagi. Yo kau lewat leado bungu panjang. Kau indah pak. Josianya idui. Harus bisa tagak di kaki seorang. Nah gitu caranya. Mandiri namanya itu. Biasanya meminta saja sampai kuliah ke orang gae. Kini bah dia gihnya. Kemandirian. Jadi penting. Tuh merencanakan masa-masa yang akan datang. Masa hidup itu. Masih hidup baru. Ada batigo anak awak, barampe anak awak, masa depannya. Jangan hanya masa depan kehidupan dunia yang kita persiapkan. Tapi kehidupan akhiratnya juga sangat penting sekali. Karena Allah menyampaikan, masalah dunia itu sebenarnya tidak begitu sulitnya. Karena Allah menyampaikan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Hendaklah kamu khawatir, kamu ragu, kamu cemas kalau seandainya awak meninggal di belakang-belakangmu, anak-anakmu, generasi-generasi cucu-cucumu yang dhaif, yang lemah. Yang sangat bahaya di sana adalah lemah iman. Kalau imannya yang lama, alah, habis sudah. Nagari konya jua ke saudara aku mah. Jadi orang-orang yang menjual nagari itu imannya yang lama tuh. Dia tidak perlu agama itu lagi. Makanya hidup dia bebas tanpa agama. Kenapa? Iman tuh. Jadi dalam Islam, dalam Al-Quran tuh lah jali kesedualahnya. Berpedoman kita, ngambil i'tibar, ngambil pelajaran agar kita tetap dalam kawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu hadirin, mari kita siapkan diri kita, generasi kita untuk masa-masa yang akan datang, menghadapi tantangan 2023, 24, 25, 26, 2030 dan masa-masa yang akan datang. Siapkan ilmu, mantapkan akidahnya. Kalau iman dia kuat, akidah dia istiqomah, insya Allah di masa johnya barado, kalau dia emas, pasti dia kuning. Walau berada di dalam kotoran sekalipun. Hati-hati kita. Berat tantangan itu. Jadi yang pertama, mempersiapkan masa depan selagi kita masih hidup di dunia ini. Perlu perencanaan. Nah, ayah jo mama mungkin tidak kamu panjang doh. Siapkan masa depanmu. Rajin belajar dari sekarang. Biarlah berang-berang kawak ini dulu. Berang-berang tu makasihnya ndak ada nang buli sialah do. Tapi demi kebaikan. Tantangan generasi remaja awak kini ku anak-anak awak kini kan handphone. Nyo di tangannya mau diikos gini tu. Oh diikos nanek sih tangan itu. Nanek tahu kok, nanek itu masuk kampung ambo tu. Lama diikos tu. Ala diikos tu. Hati-hati. Ndak ada anak sekarang yang ndak. Kecuali kalau anak-anak yang terisolir lah gitu kan. Kalau anak-anak kota ini rata-rata dia sudah sibuk dengan itu.
Makanya hati-hati, itu tantangan bagi kita. Kadang baca kak jo ayah jo mandeh bagi. Gara-gara HP. Dah balian HP lah, dah ada main HP lah, ini segala macamnya. Kenapa? Apalagi kalau sudah kecanduan. Abi hari itu jo, ndak tantu solat. Lah biar rancak, Bu, bertanya cik Bu. Kalau HP awak sempat rusak gara-gara anak, awak berang tau ndak? Berang kan? Marah. Kadang anak aku bala pi bagi. Bala cuy bagi. Akini anak awak rusak dek gara-gara handphone tu. Lai pernah malapi HP tu, lai pernah malambuin HP tu. Mahal Ustaz itu. 2 juta, 5 juta Ustaz. Nah, coba bayangkan. Handphone rusak dek anak, marah. Ndak tangguang doh. Anak rusak di handphone, aniang-aniang saya rusak seorang lah gitu. Luntaraso tu yo. Hati-hati. Siapkan masa depan anak kita. Jadi tolong sekali lagi, kalau kita mampu memfasilitasi anak kita dengan handphone, dengan kereta, dengan motor, dengan mobil, boleh, tapi jangan diperturutkan. Harus ada sistem kontrol. Biar nak gadih, biar nak bujang. Anak wak mah. Aja mana mereka mah? Tanya tu. Baraja sampai kawan mama. Besok masih ada hari. Pulang. Dah boleh. Itu caranya. Ia para lubanah mah. Besok. Kecian kau guru awak tu. Itu caranya. Kadang anak ayam, anak kambing jam 6 ndak pulang doh. Hari buik tu dia anak ayam bawa kama bayinya gua. Ada nampak no ndak parteknya semacamnya. Oh ndak ada dah. Sampai yang tujuh. Anak gadih le jam 12 malam pulangnya niang saya. Contoh. Nah coba lah biar baharago lo kambing lah kan gitu tu. Ayam wallahu alam. Itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Lai sembahyang anak awak, lai mengajinya indah, lai tahu jua agama indah. Dipertanggungjawabkan. Kan Allah yang nyatakan, ku anfusakum wa ahlikum. Pelihara dirimu dan keluargamu. Jadi, oleh sebab itu, hadirin kaum muslimin umat Islam, mari kita persiapkan masa depan anak kita. Jangan sampai imannya tu sampai dangkal ataupun tipis atau ndak sama sekali. Awak sedih anak-anak awak kini kau. Mohon izin Bapak. Awak di sekolah doh beri remaja Ustaz. Alah. Lah mulai. Alulai. Soal amba cok bertanya di ma pengajian. Berarti awak hanya mengharap kepada Pemko. Jangan. Remaja tu ndak anak Pemko do, anak awak. Agihnya ilmu agama. Kau ndak bilonya agama. Di sekolah ke diaroan. Barajam kini baraja di sekolah baraja agama. Tahu selawak kalau ndak sekolah agama, apalagi kalau lah mulai ditipis-tipiskan. Penting bagi kita itu. Mulai ke baraja waktu abi. Wajah di sikos itu menangi, wajah sikos itu menciak lah, itu mengiak lah. Waktu abi lonceng bunyi pulang leh. Ilo kau mengaji itu, ilo kau baraja juga mau, ndak ada. Maka salah satu untuk menyelamatkan anak gini kok, salah satunya, bukan satu-satunya, salah satunya masuk pondok pesantren. Bukan promosi pun ndak. Awak kini biarlah mencari untuk inyo, jauhannya dari awak kini, tapi nya terbiasa dengan pondoknya. Dengan ritual puasanya, dengan ibadah solatnya, 5 kali sawakatu sawasari samalamnya tajago solat ibadahnya. Dia ngaji Al-Quran, dibimbing sama gurunya, sama ustadznya, dan segala macamnya. Awak biar bantiang tulang, peras keringat mencari untuk kehidupan. Awak sayang jona awak. Tapi kalau jo awak kini kau di rumah susah. Cobalah lebih saya. Kadang berbusa-busa mului awak ke sumbayang lalena. Yo mas, sontalene, sontale masnya. Nyo duduk sama kau tipi, nyo main ape je baru itu. Oi, labi waktu tu asnya. Kadang baca kak jo nak bagai.
Hati-hati awak tuh, tantangan. Bare. Masih duit awak baru. Boleh kalau ndak do awak nanti, josianya duit. Iya, itu bakal nyol ya, bakal orang ada. Nah, makanya penting. Ndak bisa awak pasrah saja, ndak bisa. Harus. Itu namanya perencanaan tuh. Jadi Bapak Ibu hadirin, saya secara pribadi bangga, anak di pesantren itu bangga. Biarlah jauh Jawa kini dulu. Ada mengecian deh, mama aku ndak sayang Jawa doh. Batunya campan awak jauh-jauh. Ada cuma itu tuh. Biarlah dicampak gini dulu. Daripada campan kan arako wis wak. Ndak talap dia awak doh. Tapi kalau di pondoknya dia dibina sama ustadznya. Mana amalan harianmu? Bah prestasimu? Ditanya itu, dikontrol. Bah ustadz anak awak. Nah gitu caranya. Tentu pondok-pondok yang mengarah kepada banyak nilai-nilai keagamaan. Agar kita mendapat hasanah akhirat. Jadi masa depan tetap kita perencanakan. Yang terakhir yaitunya, jadi masa depan itu ada dua. Masa depan masih dunia. Yang kedua masa depan akhirat. Kehidupan yang lebih panjang. Perlu direncanakan dari kini. Tidak bisa hasanah di akhirat kalau tidak direncanakan dari sekarang. Tidak bisa itu. Memangnya di surga itu kita ada orang dalam. Kalau ada di sana awak orang dalam situ yang macik kunci, tidak ada. Bisa dimainkan nanti. Rasulullah sendiri ngomong kepada anak beliau, Fatimah, sholat. Sholat. Saya Rasulullah, bapakmu. Tidak bisa besok menolong di akhirat kalau engkau tidak sholat. Sholat. Rasul sendiri, jo anak kandung seorang. Awak kan perlu tuh. Jadi sholat. Jadi kalau tidak sholat anak awak, kapan perlu merah. Muka awak tuh, berang. Kalau tidak makannya biarlah, tidak ada. Talambek makannya biarlah. Tapi tidak sholat. Waduh, berat itu Bapak Ibu, barik. Tapi kalau ya jomande tidak sembahyang itu aja wak leh. Nah, kamu itu turun iya kalau tidak. Nah itu. Tapi sholat. Kenapa seperti itu? Sholat adalah menentukan seseorang di hadapan Allah. Hebat bana di dunia kok. Tinggi bana, pangkat dan jabatan, tahta, harta, anak banyak, bagus. Tetapi kalau sholat tidak, nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya. Awwalu ma yuhasabu bi'abdi yaumal qiyamah as-sholah. Pertama nanti di akhirat itu ditanya adalah tentang sholat. Fa'in saluhat saluhat sairu amali. Itu lanjutannya itu. Kalau rancak amalan sholatnya akan terbawa bagus amalan-amalan di belakangnya. Wa'in pasadat sairu amalihi. Kalau rusak, cacat, tidak pernah sholat ataupun, maka akan terbawa rusak amalan yang lainnya. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai anak cucu awak meninggalkan sholat. Berang awak. Gitu. Kalau tidak sekolahnya, biarlah tidak ada. Besok temui gurunya. Mohon maaf Pak Guru, Ibu Guru, kepatangan namun tidak sekolah. Kalau nanti di akhirat, minta maaf ke malaikat. Cobalah. Mohon izin, mohon maaf malaikat, muka nakir, batu. Anakmu kepatang dan semayang dosnya. Negosiasi lah besok. Yang malaikat tuh. Tidak bisa. Oh, sholat subuh tinggal. Memang besok bisa dikajar. Oh, 4 rakaat besok Ustaz salat subuh. Itu nan salah. Makin salahnya. Jadi oleh sebab itu tidak bisa. Jadi tolong sekali lagi menempuh masa yang akan datang, kita siapkan diri kita, amal kita, ketaatan kita, diri kita, keluarga kita, anak dan turunan kita. Jangan sampai goyah menghadapi kehidupan yang akan datang ini. Kalau Allah izinkan memberikan yang terbaik, mari kita berdoa dan berharap semoga kita istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Saya, keluarga,
Dan pribadi mengucapkan mohon maaf terlebih dan terkurang kepada Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Al-Kamil Herman Tanjung. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita hidup dunia dan akhirat. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.